Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya Satria Pamistu dengan NIM 1524051. Saya Budha Pati Setiawan dengan NIM 1524050 dan di video kali ini kami akan memaparkan bagaimana peran selulosa sekam padi sebagai material penguat komposit. Selamat menyaksikan teman-teman. Indonesia dikenal sebagai negeri agraris. Hamparan sawah terbentang dari ujung Sumatera sampai Papua. Hasil panen padi kita sangat banyak. Bisa kita lihat pada data berikut. Hasil panen padi di Indonesia hingga tahun 2023 masih di atas 9 juta hektar. Hal ini menunjukkan melimpahnya padi dan produksi beras di negara Indonesia. Tapi, di balik keberlimpahannya itu, ada satu masalah yang sering luput dari perhatian, yaitu limbah panennya yang berupa sekam padi. Sekam padi, lapisan keras yang melindungi butir beras. Jumlahnya bisa mencapai 20% dari total gabah yang digiling. Bayangkan, jutaan ton sekam padi dihasilkan setiap tahun. Sebagian dibakar, sebagian dibuang begitu saja. Padahal, di dalam tumpukan limbah itu tersembunyi potensi luar biasa. Potensi yang bisa mengubah masalah lingkungan menjadi solusi teknologi. Sebelum kita berbicara tentang selulosa sekam padi, kita perlu tahu dulu, apa sih komposit polimer itu? Komposit polimer adalah material gabungan yang terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, matriks polimer, yang misalnya berbahan dasar seperti polipropilen, polietilen, atau resin. Dan yang kedua, penguat atau filler, yang biasanya berupa serat atau partikel yang berfungsi sebagai penguat material. Bayangkan polimer seperti adonan dan filler seperti butiran penguat di dalamnya. Saat keduanya digabungkan, hasilnya adalah material baru yang lebih kuat, lebih ringan, dan punya sifat tertentu yang bisa disesuaikan. Di industri, komposit polimer digunakan di mana-mana, dari bodi mobil, peralatan olahraga, hingga casing elektronik. Tapi, sebagian besar filler yang masih digunakan masih berasal dari bahan sintetis, seperti serat kaca atau karbon yang tentunya harganya mahal dan tentunya juga tidak ramah lingkungan. Inilah saatnya peran dari sekam padi. Sekam ternyata kaya akan selulosa, yaitu senyawa organik alami yang juga menjadi penyusun utama dinding sel tumbuhan. Selulosa bersifat ringan, kuat, dan dapat diperbarui. Semua sifat yang ideal untuk dijadikan bahan penguat komposit. Dari penelitian yang dilakukan oleh tim Universitas Indonesia, proses ekstraksi selulosa dari sekam padi tidak sesederhana mencuci dan menggiling. Tapi, ada 4 tahap utama yang harus dilalui agar diperoleh selulosa murni dengan kualitas tinggi, yaitu yang pertama adalah alkalisasi, yang kedua pemutihan atau bleaching, yang ketiga hidrolisis kimia, dan yang terakhir itu adalah perlakuan mekanik. Tahap pertama adalah alkalisasi. Sekam padi dicuci, digiling halus, lalu direndam dalam larutan natrium hidroksida dengan kandungan 5% pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam. Tujuannya adalah untuk melarutkan lignin, hemiselulosa, dan silika, 3 komponen pengotor yang menutupi serat selulosa. Setelah tahap ini, warna sekam berubah menjadi lebih gelap, namun strukturnya mulai terbuka. Selanjutnya, dilakukan bleaching atau pemutihan. Penggunaan larutan natrium klorid dalam buffer asam asetat. Proses ini diulang hingga 5 kali sampai warna serat menjadi putih bersih, menjadi tanda bahwa ligninnya telah terangkat. Setelah 2 tahap ini, terbentuklah serat dengan kandungan selulosa tinggi dan sedikit pengotor. Tahap berikutnya adalah isolasi selulosa mikrofibril. Ini dilakukan dengan 2 metode berbeda, yaitu kimia dan juga mekanik. Pada metode kimia, serat sekam direndam dalam asam sulfat pekat sekitar kandungan 60% untuk memutus rantai glikosidik pada bagian amorf selulosa. Sedangkan pada metode mekanik, serat digiling menggunakan blender berkecepatan tinggi hingga mencapai fibril halus berukuran mikro. Hasilnya menarik. Perlakuan mekanik menghasilkan selulosa dengan kristalinitas lebih tinggi hingga mencapai 87,47%. Dibandingkan dengan metode kimia yang hanya sekitar 78,5%.
Artinya, struktur serat menjadi lebih teratur dan kuat, sifat yang sangat penting bagi material komposit. Proses mekanik ini juga mengubah struktur menjadi lebih stabil dan tahan panas. Secara visual, hasil akhirnya berupa serat putih lembut dengan permukaan halus dan daya serap air tinggi. Dalam mikroskop elektron, serat ini tampak seperti jaring halus yang saling terhubung. Struktur ideal untuk memperkuat polimer atau bahan untuk aplikasi biomedis. Dengan teknik ini, sekam padi yang dulunya dianggap limbah, kini berubah menjadi sumber serat bernilai tinggi. Serat selulosa mikrofibril dari sekam padi dapat digunakan bukan hanya untuk bahan penguat komposit polimer seperti polipropilen, tetapi juga dapat digunakan dalam bidang medis, mulai dari pembalut luka, bahan implan, hingga sistem penghantaran obat. Jadi, dari proses kimia dan mekanik yang cermat, sekam padi membuktikan dirinya bukan sekedar sisa panen, melainkan bahan masa depan yang sangat berguna. Sekarang, kita akan masuk ke kajian yang lebih dalam, yaitu apa yang berubah dari material jika dikompositkan dengan sekam padi ini. Pertama, kita bahas dari kekuatan tarik materialnya. Misal kita mencampurnya dengan resin dengan rasio sekam dibandingkan dengan resin, yaitu 80:20, 70:30, dan 60:40. Dan setelah dilakukan eksperimen, didapatkan hasil sebagai grafik berikut. Nah, bisa kita lihat pada data tensile strength berikut. Pada rasio 80:20 didapatkan kuat tariknya itu 1,76 megapascal. Pada rasio 70:30 didapatkan nilainya adalah 0,91 megapascal. Dan pada 60:40 didapatkan nilainya adalah 1,43 megapascal. Bisa kita lihat, rasio 80:20 memiliki kuat tarik yang lebih tinggi dibandingkan dua rasio lainnya. Fraksi volume serat yang tinggi tidak selalu memberikan pengaruh yang baik terhadap kekuatan komposit. Kekuatan komposit tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah serat, tetapi juga oleh faktor pengikatnya, yaitu matriks. Ikatan yang baik antara matriks dan serat dapat meningkatkan kekuatan komposit. Semakin tinggi fraksi volume serat, maka volume matriks akan semakin rendah. Dengan volume yang lebih kecil, matriks tidak akan mampu mengikat serat dengan baik. Akibatnya, ketika beban diberikan, bebannya tidak terdistribusi secara merata dan optimal karena ikatan antar seratnya menjadi lemah. Kedua, dari uji impaknya. Uji impak menghasilkan data berikut. Bisa kita lihat datanya, pada rasio 80:20, nilai impak yang dihasilkan adalah 1,14. Pada rasio 70:30, nilai impak yang dihasilkan adalah 1,24. Pada rasio 60 dibandingkan 40, nilai impak yang dihasilkan adalah 1,14. Mengapa 70% yang terbaik untuk impak? Intinya adalah kemampuan menyerap energi dari material. Itu bergantung pada keseimbangan antara serat yang menjembatani retakan dan matriks yang memungkinkan deformasi plastik atau penyerapan energi. Pada fraksi menengah, yaitu 70%, kombinasi serat yang cukup untuk deformasi menghasilkan penyerapan energi yang lebih besar. Pada 80%, meskipun kekuatan tariknya lebih tinggi, strukturnya mungkin lebih rapuh karena matriksnya kurang, sehingga crack propagasinya lebih cepat, yang artinya energi tumbukannya diserap dengan tidak maksimal. Pada 60%, penguatnya lebih sedikit, yang artinya kapasitas bridgingnya akan menurun, sehingga juga akan menurunkan energi dari tumbukan.
Yang ketiga yaitu hasil tes makronya. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Banyak rongga atau void pada permukaan patahan. Hal ini menunjukkan pencampuran yang tidak homogen dan atau proses pengecoran atau hand layup yang menghasilkan udaranya terjebak. Rongga ini menjadi konsentrator tegangan sehingga akan menurunkan kekuatan. Tipe patahannya ada yang daktil, yaitu permukaan kasar dan seratnya tidak tertarik keluar, yang menunjukkan deformasi plastik, dan ada yang brittle, yang permukaannya datar dan tajam, dan retaknya itu cepat. Kombinasi ini menunjukkan bahwa beberapa sampel memiliki ikatan matriks dengan serat yang relatif baik, sementara yang lain berperilaku rapuh karena banyak rongganya atau voidnya. Kalau kita lihat dari keseluruhannya, sekam padi ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai filler suatu material. Hanya saja kita perlu memperhatikan faktor-faktor dalam mencampurkannya, misalkan faktor homogenitasnya, fraksi serat dalam matriks, dan ikatan serat dengan matriksnya. Lalu, apa sih keunggulan utama dari komposit berbasis selulosa sekam padi ini dibandingkan penguat sintesis lainnya? Pertama, biayanya lebih rendah. Tentu saja karena sekam padi adalah limbah pertanian yang tersedia melimpah, nyaris tanpa nilai ekonomi jika tidak dimanfaatkan. Kedua, ramah lingkungan, karena sumbernya berasal dari sumber terbarukan dan bisa terurai secara alami, sehingga tidak meninggalkan jejak karbon sebesar bahan sintetis. Ketiga, sifat mekaniknya kompetitif. Serat selulosa dapat meningkatkan kekuatan tarik, modulus elastisitas, dan stabilitas dimensi komposit, seperti yang sudah dipaparkan pada bagian saya sebelumnya. Dengan optimasi ukuran serat, kadar pengisi, dan perlakuan permukaan, komposit dari sekam padi bisa bersaing dengan material-material pengisi sintetis konvensional dalam banyak aplikasi. Oleh karena itu, mari kita masuk ke aplikasi sekam padi sebagai pengisi bagi bahan komposit di industri. Pemanfaatan komposit polimer berbasis selulosa sekam padi kini mulai menarik banyak perhatian industri. Di sektor otomotif, komposit berbasis selulosa sekam padi mulai digunakan untuk membuat panel pintu, dashboard, hingga trim interior. Keunggulan utamanya adalah berat yang jauh lebih ringan dibanding komposit sintetis seperti serat kaca, namun tetap memiliki kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk komponen non-struktural. Dengan bobot kendaraan yang berkurang, konsumsi bahan bakar pun menurun. Begitu juga emisi CO2 yang dihasilkan. Selain itu, bahan ini memiliki sifat akustik dan peredam getaran yang baik, sehingga membantu mengurangi kebisikan dalam kabin. Di dalam industri kemasan, selulosa sekam padi dimanfaatkan sebagai bahan pengisi atau biofiller dalam bioplastik seperti PLA atau polylactic acid atau pati termoplastik. Tujuannya adalah menghasilkan kemasan ramah lingkungan yang tetap kuat dan fleksibel, namun dapat terurai secara alami setelah masa pakainya habis. Karena selulosa memiliki gugus hidroksil OH yang mudah berinteraksi dengan polimer biodegradable, material ini membantu memperkuat struktur film plastik tanpa mengorbankan kemampuan degradasinya. Hasilnya, kantong belanja, wadah makanan, atau kemasan sekali pakai yang tidak meninggalkan mikroplastik di lingkungan. Dalam dunia konstruksi atau furnitur, komposit berbasis serat sekam padi juga digunakan untuk membuat papan dekoratif, partisi ringan, dan panel dinding. Bahan ini memiliki stabilitas dimensi yang baik, tahan lembab, dan mudah dibentuk menggunakan teknik pres atau cetak panas. Bahkan, di industri elektronik, riset mulai mengarah pada penggunaan komposit biofiller ini untuk casing dan komponen peredam getaran. Beberapa studi awal menunjukkan bahwa serat selulosa nanoscale atau nanoselulosa dari sekam padi mampu meningkatkan ketahanan panas dan insulasi listrik
dalam matriks polimer seperti epoksi. Dengan sifatnya yang ringan dan tidak konduktif, komposit ini cocok untuk komponen isolator, casing laptop, atau peredam suara pada perangkat elektronik. Pemanfaatan selulosa dari sekam padi bukan hanya inovasi material, tapi juga langkah menuju ekonomi sirkular. Kita tidak lagi memandang sekam sebagai sampah, melainkan sumber daya yang bisa menggerakkan industri masa depan. Bayangkan, bahan yang dulu hanya menumpuk di pinggir sawah, kini menjadi bagian dari mobil, rumah, atau produk ramah lingkungan yang biasa kita gunakan setiap hari. Sekam padi telah membuktikan bahwa inovasi tidak selalu datang dari bahan mahal, tetapi dari keberanian melihat limbah dengan cara yang baru. Inilah sains yang berakar dari bumi dan tumbuh menuju masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.